Arga Pratama adalah contoh sukses yang sering muncul di seminar motivasi. Muda, berprestasi, dan punya masa depan yang cerah. Di usianya yang baru 32 tahun, ia sudah menduduki posisi manajer senior di sebuah perusahaan teknologi multinasional di Jakarta. Gajinya 2 digit, apartemennya di lantai 36 sebuah gedung mewah di pusat kota, dan mobilnya, tentu saja keluaran terbaru, dengan cat mengilap yang seperti memantulkan sinar lampu jalan. Namun, jika ada orang yang mengira semua itu membuatnya bahagia, mereka keliru. Arga tidak pernah percaya pada Tuhan. Baginya, agama hanyalah dongeng yang diwariskan turun-temurun, semacam cerita rakyat yang terlalu sering diceritakan sampai dianggap benar. Ia membangun pandangannya dari buku-buku filsafat barat, debat para ateis terkenal di YouTube, dan diskusi panjang dengan teman-teman kuliahnya dulu yang sepemikiran. Bagi Arga, logika adalah kebenaran tertinggi. Semua hal, menurutnya, harus bisa dibuktikan dengan data, riset, atau teori. Ia sering mengatakan pada rekan-rekannya, "Kalau Tuhan itu ada, tunjukkan buktinya. Jangan cuma bilang, percaya saja." Hidup bukan berdasarkan percaya, tapi fakta. Perkataan itu sering membuat orang tak nyaman. Beberapa teman kantornya memilih menghindari pembicaraan agama jika Arga ada di ruangan. Bahkan di grup WhatsApp keluarga, ia terkenal sebagai Arga si pembantah. Pernah, ketika ibunya mengirim pesan berisi doa untuk keselamatan keluarga, Arga membalas dengan singkat, "Bu, doa itu cuma sugesti. Yang menentukan hidup kita ya usaha kita sendiri." Ibunya diam. Pesan itu tidak dibalas. Dan entah mengapa, setiap kali ia mengingat momen itu, ada rasa aneh yang muncul. Tapi Arga cepat-cepat menepisnya. Perasaan sentimental hanya mengganggu logika. Hari-harinya padat. Pagi berangkat kerja, malam pulang dengan mata lelah dan laptop masih menyala. Weekend ia habiskan di kafe atau game. Teman-temannya menganggap ia pria yang independen, tidak butuh siapa-siapa. Namun, di dalam dirinya, ada kekosongan yang tak ia mengerti. Seperti ruang kosong di dada yang tidak bisa diisi oleh bonus tahunan, liburan ke luar negeri, atau bahkan hubungan asmara. Rani, sahabat lamanya sejak SMA, adalah satu-satunya orang yang berani menyinggung soal ini. Rani adalah kebalikan dari Arga, percaya pada Tuhan, rutin ibadah, dan selalu berusaha melihat sisi baik orang lain. Suatu sore, mereka bertemu di sebuah kafe dekat kantor Arga. Rani datang dengan jilbab biru sederhana, membawa senyum hangat yang selalu sama sejak remaja. "Kamu kelihatan capek, Ga," kata Rani sambil menyeruput kopinya. "Ya biasalah, kerja," jawab Arga datar. Rani menatapnya lama. "Kamu pernah mikir nggak, semua pencapaian ini buat apa? Maksudnya, kalau suatu saat semuanya hilang?" Arga tertawa kecil. "Kamu mulai lagi nih, bahas hal-hal nggak penting." "Buat aku penting. Hidup nggak cuma soal kerja, duit, dan prestasi. Ada yang lebih besar dari itu. Dan itu Tuhan, kan, Rani? Please, kita udah berapa kali debat ini? Aku nggak percaya sama yang nggak bisa dibuktikan. Simple." Rani menghela napas. Ia tahu percuma berdebat dengan Arga saat ini. "Ya sudah, aku cuma mau bilang, aku selalu doain kamu. Mungkin kamu nggak percaya, tapi aku percaya doaku bakal ada gunanya." Arga tersenyum miring. "Ya, terima kasih. Walau aku nggak yakin doa itu bakal nyampe kemana-mana." Malam itu, di apartemennya, Arga duduk di balkon sambil menatap lampu-lampu kota. Angin malam menerpa wajahnya. Dari kejauhan, Jakarta tampak seperti lautan cahaya yang tak pernah tidur. Ia meneguk kopi instan yang sudah hampir dingin. Dalam sunyi itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa ya, semua ini terasa kosong?" Ia tidak menemukan jawaban. Ia lalu membuka laptop, membaca artikel tentang perkembangan AI,
lalu menonton video debat ateis versus agamawan. Kegiatan favoritnya. Mendengar argumen yang membenarkan pikirannya membuatnya merasa aman, seolah dunia ini memang sepenuhnya bisa dijelaskan oleh ilmu. Kehidupan Arga seperti mesin, teratur, efisien, tapi dingin. Ia bangun pagi, mandi, sarapan roti, turun ke basement parkir, nyalakan mobil, dan melaju di tengah kemacetan. Di kantor, ia menjadi sosok yang tegas, cerdas, dan kadang membuat bawahannya tertekan. Pulang, ia makan malam sendirian, menyalakan TV tanpa benar-benar menonton, lalu tidur larut malam. Begitu seterusnya. Kadang ia ingat masa kecilnya. Saat masih duduk di bangku SD, ia rajin ikut ibunya salat di musola kecil dekat rumah. Ia suka duduk di pangkuan ibunya saat mengaji. Namun semua itu mulai pudar ketika ia remaja. Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Kenapa Tuhan membiarkan orang baik menderita? Kalau Tuhan adil, kenapa ada perang dan kelaparan? Tak ada jawaban yang memuaskan. Akhirnya ia memutuskan untuk berhenti percaya. Suatu hari, di kantor, rekan kerjanya bernama Dimas bercerita bahwa ayahnya selamat dari kecelakaan pesawat. Itu pasti karena doa ibu saya, kata Dimas dengan mata berbinar. Arga yang sedang menuang kopi hanya berkomentar, atau mungkin karena prosedur keamanan pesawat yang baik. Dimas tersenyum, tapi matanya terlihat kecewa. Kamu nggak pernah mau lihat sisi spiritual, ya? Bukan nggak mau. Memang nggak ada buktinya, Dim. Obrolan itu berakhir di situ. Tapi, entah kenapa, Arga merasa ada jarak antara dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Seolah ia berjalan di jalan yang berbeda, sendirian. Malam menjelang, hujan turun deras. Jalanan Jakarta yang sudah macet jadi semakin parah. Arga memutuskan lembur di kantor daripada terjebak banjir. Pukul 11 malam, ia baru turun ke basement. Mobilnya melaju di jalanan licin, melewati lampu-lampu yang berkilau karena pantulan air. Di kepalanya, ia merencanakan hari esok, rapat pagi, presentasi jam 2, dan makan malam bisnis dengan klien. Tidak ada yang istimewa. Hidupnya seperti kalender kerja yang tak ada halaman kosongnya. Ia tidak tahu, dalam waktu kurang dari 1 jam, semua itu akan berubah. Total. Hujan malam itu seperti tak ada niat untuk berhenti. Butiran air jatuh deras, menampar kaca depan mobil Arga, membuat pandangan jadi buram meski wiper bergerak secepat mungkin. Jalanan Sudirman yang biasanya ramai mulai sepi. Hanya beberapa mobil melintas, kebanyakan melaju hati-hati karena licin. Arga mengatur volume musik di mobilnya. Lagu jazz instrumental mengisi kabin, menutupi sunyi. Ia baru saja keluar dari parkiran kantor setelah lembur. Rasanya lelah sekali, tapi pikirannya masih sibuk memikirkan slide presentasi besok. Di lampu merah, ia meraih ponselnya, mengecek beberapa email. Sebuah notifikasi masuk dari Rani. Hati-hati di jalan. Lagi hujan deras. Arga tersenyum tipis, lalu meletakkan ponselnya di dashboard. Lampu hijau menyala. Ia menekan pedal gas sedikit lebih dalam dari seharusnya. Jalanan lurus di depannya terlihat kosong. Dalam hati, ia ingin cepat sampai apartemen dan tidur. Beberapa kilometer kemudian, ia memasuki jalur cepat. Hujan makin deras. Angin kencang membuat mobil sedikit bergoyang. Di kejauhan, sebuah truk besar melaju lambat. Arga berpikir untuk menyalipnya. Ia menyalakan lampu sein, memutar kemudi ke kanan, lalu menambah kecepatan. Semuanya terjadi begitu cepat. Ban mobilnya melewati genangan air cukup dalam, membuatnya aquaplaning. Ban kehilangan traksi. Mobilnya berputar setengah lingkaran di jalan basah. Dari arah berlawanan, lampu sorot kendaraan lain muncul mendekat dengan kecepatan tinggi. Ya am, Arga belum sempat menyelesaikan kata-katanya. Bra-aak. Benturan keras terdengar. Suara logam remuk, kaca pecah,
dan alarm mobil meraung. Tubuh Arga terhempas ke samping. Sabuk pengaman menahan dadanya dengan keras. Rasa perih menyengat di lengan dan kaki. Bau asap tipis dan bensin memenuhi kabin. Waktu seperti melambat. Suara hujan masih terdengar, tapi kini bercampur dengan suara orang berteriak di kejauhan. Dari matanya yang mulai berat, ia melihat samar bayangan seseorang mendekat. Tangan-tangan mencoba membuka pintu yang penyok. "Bertahan, Pak. Ambulans sebentar lagi datang." Suara lelaki itu terdengar terputus-putus, tenggelam di antara deru hujan. Arga mencoba bicara, tapi yang keluar hanya gumaman. Kepalanya berdenyut hebat. Darah hangat mengalir di pelipisnya. Pandangannya semakin kabur. Beberapa menit kemudian, suara sirene meraung mendekat. Para medis datang, membuka pintu dengan alat khusus, lalu mengangkatnya hati-hati ke atas stretcher. Lampu merah biru dari mobil polisi memantul di permukaan jalan basah. Di dalam ambulans, perawat menekan dadanya dengan alat medis sambil berkata cepat pada rekannya. "Tekanan darah turun. Siapkan infus. Cepat." Arga mencoba membuka mata, tapi hanya melihat potongan bayangan wajah perawat dan lampu plafon ambulans yang bergoyang. Ia dibawa ke rumah sakit besar di pusat kota. Di lorong gawat darurat, lampu-lampu putih berderet di atas kepala, bergeser satu persatu saat ranjang dorong melaju. Suara roda berdecit di lantai, suara langkah kaki cepat, dan perintah dokter bercampur jadi satu. Arga merasa seperti bukan lagi bagian dari tubuhnya sendiri. Semua terasa jauh. Ia mendengar suara-suara itu, tapi samar, seperti berada di bawah air. Seseorang menepuk pipinya pelan. "Pak, dengar suara saya? Bertahan, ya." Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Dadanya berat, napasnya tersengal. Ia melihat monitor di sampingnya, menampilkan garis-garis yang bergerak cepat. Bunyi beep terdengar tak beraturan. Di sela rasa sakit, ada kilasan pikiran. Apa ini? Akhirnya, di ruang gawat darurat, tim medis bergerak cepat. Darah masih keluar dari luka di pelipis dan kaki kanannya yang terjepit rangka mobil. Salah satu dokter memberikan instruksi dengan suara tegas. "Tekanan darah drop. Kita harus hentikan pendarahan." Arga tak tahu berapa lama waktu berlalu. Ia hanya merasakan tubuhnya dingin, jari-jarinya mati rasa. Dalam kekacauan itu, ia melihat satu wajah, entah nyata atau hanya halusinasi. Seorang dokter dengan mata teduh, berbicara pada perawat di sampingnya. "Kita butuh mukjizat di sini," kata dokter itu pelan, tapi cukup terdengar. "Terus doakan pasiennya." Kata-kata itu menembus kesadaran Arga yang mulai memudar. Mukjizat, doa, dua kata yang selama ini ia anggap omong kosong. Matanya perlahan terpejam. Hujan di luar masih deras, tapi di telinganya, suara hujan itu berubah jadi sunyi yang menakutkan. Ia seperti sedang masuk ke sebuah lorong gelap tanpa ujung. Malam itu, hidup Arga bergantung pada keputusan cepat para tenaga medis. Mesin monitor jantung di sebelahnya terus berbunyi, kadang stabil, kadang melambat. Sementara itu, di luar ruangan, seorang perawat muda menghubungi pihak keluarga. "Nomor ini benar untuk keluarga Pak Arga?" tanyanya di telepon. "Kami butuh seseorang datang ke rumah sakit segera. Kondisinya kritis." Di ujung sana, suara seorang perempuan terdengar bergetar. Itu suara ibunya. Di dalam ruang gawat darurat, Arga tak lagi sepenuhnya sadar. Semua rasa sakit bercampur jadi satu. Kepalanya berat, napasnya pendek, dan tubuhnya terasa seperti sedang ditarik ke bawah. Di antara kesadaran yang putus-putus, ia kembali mengingat kata-kata dokter tadi. Butuh mukjizat, terus doakan. Sebuah pertanyaan aneh muncul di kepalanya, untuk pertama kali sejak ia memilih menjadi ateis. Kalau mukjizat itu nyata, siapa yang memberikannya? Ia mencoba membuka mata, tapi pandangannya hanya penuh cahaya putih yang menyilaukan. Lalu, semuanya gelap. Bip, bip.
Bip. Suara monitor jantung terdengar jelas, teratur, lalu tiba-tiba melambat. Beberapa kali nadanya turun, membuat perawat di dekat ranjang Arga melirik layar dengan cemas. Lampu-lampu di ruang gawat darurat terasa terlalu terang. Bau antiseptik menusuk hidung. Suara langkah kaki dokter dan perawat berpacu cepat di lantai yang licin. Di sudut ruangan, troli berisi alat-alat medis dikeluarkan, tabung oksigen disiapkan. Arga berbaring di ranjang, tubuhnya penuh kabel dan selang. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Matanya setengah terbuka, tapi tatapannya kosong. Ia mendengar suara-suara itu, namun seperti dari kejauhan. Tekanan darahnya turun lagi, teriak seorang perawat. Naikkan oksigennya. Siapkan transfusi, jawab Dr. Hasan, yang berdiri di sisi ranjang Arga. Dalam kesadarannya yang tipis, Arga merasa tubuhnya berat sekali, seolah ada beban besar menindih dada. Napasnya pendek, seperti hanya bisa menarik udara setengah paru-paru. Detak jantungnya terasa tidak teratur. Ia ingin bicara, tapi bibirnya nyaris tak bergerak. Dalam pikirannya, ia berusaha mengingat-ingat, kenapa aku di sini? Lalu gambaran benturan keras, hujan, dan cahaya lampu truk muncul. Ia mulai paham, ia sedang sekarat. Seketika, ada rasa dingin yang merambat dari ujung kaki ke seluruh tubuh. Ini bukan dingin biasa. Dinginnya membuat jantungnya berdegup kencang sekaligus melambat di saat yang sama. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga merasakan ketakutan yang murni, takut akan kehilangan nyawa. Bukan takut gagal, bukan takut kehilangan pekerjaan, tapi takut akan sesuatu yang ia tidak mengerti. Apa yang terjadi setelah ini? Bip, 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 bip. Suara mesin di sebelahnya menjadi irama yang aneh. Kadang cepat, kadang lambat. Seolah mesin itu sedang memberi aba-aba. Waktu terus berjalan, dan setiap bip adalah satu detik yang ia miliki. Dr. Hasan bergerak cepat, memeriksa perban di kaki Arga. Kita harus hentikan pendarahan internalnya, katanya pada tim. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan. Suara sepatu karet dokter dan perawat bergesekan dengan lantai. Suara sarung tangan lateks yang dipakai, dan bunyi klik alat medis membuat suasana terasa seperti medan perang. Di tengah semua suara itu, Arga merasa aneh. Wajah orang-orang yang bekerja untuk menyelamatkannya terlihat tegas, tapi samar-samar ia mendengar sesuatu yang lain, seperti bisikan hati sendiri yang berkata, "Kalau aku mati sekarang, apa ini akhirnya?" Kilasan-kilasan pikiran datang tak diundang. Ia melihat ibunya di dapur, mengenakan daster, tersenyum sambil menyuapi dirinya kecil. Ia melihat dirinya remaja, duduk di kelas filsafat, merasa bangga bisa membantah guru agama. Ia melihat Rani, menatapnya dengan mata teduh, berkata, "Aku selalu doain kamu." Kilasan itu membuat dadanya terasa sesak, lebih sesak dari tabung oksigen yang kini menempel di hidungnya. "Siapkan obat penenang ringan, pasien mulai gelisah," perintah Dr. Hasan. "Baik, dok." Jarum suntik menembus kulit tangannya. Sensasi hangat mengalir di pembuluh darah, membuat kesadarannya kembali kabur. Namun sebelum benar-benar tenggelam, ia mendengar suara samar di dekat telinganya. "Bertahanlah, nak. Semua ini bukan kebetulan." Suara itu terdengar begitu nyata. Ia ingin menoleh, tapi tidak bisa. Matanya tertutup, tapi ia merasa seseorang berdiri sangat dekat. Di alam bawah sadarnya, Arga seperti berada di sebuah ruangan besar yang kosong. Tak ada cahaya, tak ada suara, hanya gelap. Ia berjalan, atau mungkin melayang, tanpa arah. Setiap langkah terasa berat. Di kejauhan, ada suara yang memanggil namanya, tapi samar, seperti dari balik air. "Arga!" Suara itu membuatnya berhenti. Ada sesuatu yang aneh. Suara itu seperti pernah ia dengar dulu, entah kapan. "Arga, kalau kamu mendengar ini, kamu masih punya kesempatan." Di dunia nyata, tim medis terus berjuang. Perawat memeriksa denyut nadi,
Dokter memantau monitor. "Stabilkan dia. Jangan sampai hilang," kata Dokter Hasan. Jarum infus kedua dipasang, darah donor mulai mengalir. Setiap tetesnya seperti taruhan antara hidup dan mati. Arga merasakan detaknya mulai stabil, tapi kesadarannya masih setengah. Ia tahu dirinya berada di titik yang rapuh. Setiap tarikan napas seperti bisa menjadi yang terakhir. Di tengah rasa takut yang semakin menebal, pikirannya mulai mencari pegangan. Selama ini, ia percaya logika bisa menjawab segalanya. Tapi di sini, di ranjang rumah sakit, semua logika terasa hampa. Tidak ada teori atau buku filsafat yang bisa menenangkannya. Untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri, "Aku takut mati." Dan rasa takut itu bukan soal meninggalkan dunia, tapi soal apa yang akan ia temui setelahnya. Apakah hanya ketiadaan, kekosongan abadi, atau ada sesuatu yang lebih? Di lorong rumah sakit, Rani akhirnya tiba, basah kuyup karena hujan. Ia berlari kecil menuju ruang gawat darurat. Wajahnya pucat. Perawat menahannya di luar pintu. Temannya masih dalam penanganan. "Mbak, mohon tunggu," kata perawat. Rani menggenggam tangannya sendiri, berdoa dalam hati. Meski ia tahu Arga mungkin tak akan pernah mengerti. Tapi ia berdoa juga agar Arga diberi kesempatan kedua. Bukan hanya untuk hidup, tapi untuk menemukan sesuatu yang selama ini ia tolak. Di dalam ruangan, Arga mulai mendengar suara itu lagi. "Kamu belum selesai, Nak." Suara itu kali ini lebih jelas. Bukan suara perawat, bukan suara dokter. Dan entah kenapa, suara itu membuat hatinya bergetar. Bip, bip, bip. Monitor jantung kembali stabil. Napasnya mulai teratur, meski masih dibantu oksigen. Tim medis menghela napas lega. Tapi mereka tahu, ancaman belum sepenuhnya pergi. Arga, di batas tipis antara sadar dan tak sadar, merasa satu hal yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ia butuh pegangan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Pagi itu, cahaya matahari menerobos lewat celah tirai ruang rawat intensif. Hujan semalam sudah reda, tapi udara di luar masih basah dan dingin. Di dalam ruangan, mesin monitor jantung berdetak pelan. Selang infus meneteskan cairan secara teratur. Arga masih terbaring, tapi kondisinya sedikit membaik. Kepalanya berat, tubuhnya lemah, dan rasa nyeri masih menghantui setiap gerakan kecil. Matanya setengah terbuka, tapi ia tak punya tenaga untuk berbicara. Dari balik kelopak matanya yang berat, ia bisa melihat samar dua orang di dekatnya. Salah satunya mengenakan jas putih dokter, yang satu lagi berseragam perawat. Mereka berbicara pelan, mungkin tak sadar bahwa Arga bisa mendengar. "Kalau lihat kondisinya tadi malam," kata si perawat dengan nada kagum, "saya kira dia nggak akan bertahan, Dok." Dokter itu menghela napas. Suaranya dalam, tenang. "Ya, jujur saja, saya juga sempat ragu. Secara medis, peluangnya kecil. Tapi..." Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada yang lebih lembut, "Kadang kita memang butuh mukjizat." Perawat itu mengangguk. "Betul, Dok. Dan saya percaya, doa itu punya peran besar." "Mungkin benar," jawab sang dokter sambil menatap Arga. "Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu, tapi bisa dirasakan." Kata-kata itu, mukjizat, doa, menyusup masuk ke telinga Arga seperti tetes air yang jatuh di batu kering. Bukan sekadar terdengar, tapi terasa. Mukjizat, doa. Dua kata yang dulu selalu ia anggap bahan lelucon. Kata yang sering ia bantah habis-habisan. Kata yang ia rasa hanya digunakan orang untuk menutupi ketidaktahuan mereka. Tapi di sini, di ruang ini, setelah semalam hampir mati, kata-kata itu terasa berbeda. Ia ingin mengusir pikiran itu. Ingin berkata dalam hati, "Ah, itu cuma sugesti mereka." Tapi suaranya sendiri terdengar lemah di kepalanya. Suara dokter itu, yang belakangan ia tahu bernama Dokter Hasan, begitu tenang,
seolah setiap katanya membawa beban pengalaman panjang. Tidak ada nada menggurui, tidak ada upaya memaksa. Hanya sebuah pernyataan sederhana, tapi justru itulah yang membuatnya menusuk. Arga menatap langit-langit. Kata, mukjizat, berulang-ulang di kepalanya seperti gema. Kalau semalam aku hampir mati, lalu kenapa aku masih hidup sekarang? Di masa lalu, ia akan menjawab pertanyaan itu dengan mudah. Kerja cepat tim medis, teknologi, keberuntungan. Tapi entah kenapa, kali ini jawabannya terasa kurang. Seperti ada bagian yang hilang dari penjelasan itu. Beberapa jam kemudian, Dr. Hasan datang memeriksa kondisinya. Usianya mungkin akhir 40-an, rambut sedikit beruban di pelipis, dan sorot matanya teduh. Pagi, Pak Arga. Bagaimana rasanya hari ini? Tanyanya sambil memeriksa tekanan darah. Arga hanya menjawab lirih. Masih sakit. Wajar, tubuh masih memulihkan diri. Yang penting, semangatnya jangan hilang, kata Dr. Hasan sambil tersenyum tipis. Arga memperhatikan wajah dokter itu. Ada sesuatu yang membuatnya ingin bertanya tentang ucapannya semalam. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya menatap tanpa berkata apa-apa. Saat Dr. Hasan meninggalkan ruangan, perawat yang sama seperti tadi pagi masuk. Ia memeriksa infus sambil bersenandung kecil. Dokternya baik, ya? Kata perawat itu. Arga mengangguk pelan. Kamu tadi ngomong soal doa, ya? Perawat itu menoleh sebentar, lalu tersenyum. Iya, Pak. Saya percaya, doa itu bagian dari kesembuhan. Kenapa kamu bilang gitu? Perawat itu berhenti sejenak, lalu menjawab, karena saya sering lihat pasien dengan kondisi mirip Bapak, bahkan ada yang lebih parah. Ada yang pulih cepat, ada yang tidak. Kadang perbedaan itu bukan cuma di medis, tapi di hati. Orang yang merasa didoakan, yang percaya akan pertolongan dari Yang Maha Kuasa, mereka punya kekuatan bertahan yang berbeda. Arga terdiam. Kata-kata itu seperti menyentuh sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Keinginan untuk percaya, tapi tertutup lapisan logika yang tebal. Sore hari, Rani datang menjenguk. Wajahnya lega melihat Arga masih hidup. Kamu bikin orang khawatir aja, ga? Katanya sambil duduk di kursi sebelah ranjang. Arga berusaha tersenyum. Aku gak nyangka bisa selamat. Rani menatapnya serius. Kamu tahu nggak? Aku semalam berdoa terus buat kamu. Arga menunduk. Biasanya ia akan membalas dengan komentar sinis. Tapi kali ini, kata-kata itu seperti melumpuhkan argumen yang biasa ia keluarkan. Rani melanjutkan, mungkin kamu nggak percaya. Tapi aku percaya, doa itu yang bikin kamu masih ada di sini. Arga menelan ludah. Di kepalanya, kata-kata Rani bergabung dengan suara Dr. Hasan dan perawat tadi. Mukjizat, doa, pertolongan yang tak bisa dijelaskan. Semua bercampur menjadi satu, mengusik pikirannya yang selama ini kukuh menolak. Malamnya, saat ruangan sepi, Arga menatap langit-langit. Suara mesin monitor menjadi latar yang konstan. Ia mengingat detik-detik kecelakaan, suara logam remuk, dan pandangan yang mengabur. Ia ingat rasa dingin yang merayap, dan suara samar yang memanggilnya. Kalau semua ini cuma kebetulan, kenapa rasanya seperti ada yang sengaja menahanku untuk tetap hidup? Pertanyaan itu tidak ia jawab. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak langsung menolak kemungkinan bahwa ada sesuatu, atau seseorang, yang lebih besar dari dirinya. Suara di ruang rawat intensif meredup. Mesin monitor jantung tetap berdetak, tapi di telinga Arga, bunyinya terdengar jauh. Pandangannya kembali mengabur, lalu gelap. Ia tidak sadar bahwa tubuhnya kini dalam kondisi koma ringan akibat kelelahan fisik dan cedera kepala. Namun, di alam bawah sadarnya, pintu kenangan mulai terbuka. Ia kembali menjadi seorang bocah berusia 8 tahun. Sore hari di kampung halaman, udara hangat, dan aroma tanah basah setelah hujan.
Di beranda rumah sederhana itu, ibunya duduk bersila, mengajarinya mengaji. Arga kecil terbata-bata membaca, kadang salah, lalu tertawa malu. Pelan-pelan, "Nak," kata ibunya sambil mengelus kepalanya. "Yang penting hati kita ikhlas waktu membaca." Adegan itu terasa begitu nyata. Bahkan ia bisa merasakan sentuhan tangan ibunya di rambutnya. Kilasan berikutnya datang cepat. Ia melihat dirinya yang masih bocah berlari di lapangan dekat musola, memakai baju koko putih. Ayahnya tersenyum sambil melambaikan tangan. Suara azan maghrib terdengar jelas, memanggil anak-anak untuk berhenti bermain. Kenangan berubah lagi. Kali ini Arga remaja, duduk di bangku SMA. Ia tengah mendengarkan ceramah seorang ustaz di acara pesantren kilat. Di sampingnya, Rani muda mencatat dengan tekun. Saat ustaz bertanya siapa yang mau membaca doa penutup, Rani menunjuk Arga. "Loh, kenapa aku?" protes Arga remaja. "Biar kamu terbiasa," jawab Rani sambil tersenyum. Arga ingat, saat itu ia membaca doa dengan suara bergetar, tapi ada rasa bangga di hatinya. Namun, kilasan yang hangat itu mulai memudar. Berganti dengan momen ketika ia duduk di ruang kuliah, mendengarkan dosen filsafat membahas konsep eksistensi Tuhan. Beberapa teman mengangguk setuju ketika seorang mahasiswa berargumen bahwa agama hanyalah konstruksi sosial. Arga muda duduk di sana, merasakan sesuatu di dalam dirinya bergeser. Sejak hari itu, ia mulai mempertanyakan semua yang dulu ia yakini. Doa ibunya, ceramah ustaz, ajakan Rani, semuanya ia anggap sebagai dongeng yang manis tapi tidak nyata. Dalam koma itu, Arga seperti menonton hidupnya sendiri dari kejauhan. Ia melihat bagaimana ia perlahan menjauh. Ia ingat momen saat ia menolak ajakan ibunya untuk salat berjamaah di rumah. Ingat wajah ibunya yang sedih ketika ia berkata, "Bu, nggak usah repot berdoa untuk aku. Itu nggak ada gunanya." Kenangan itu menusuk. Ia tidak tahu kenapa, tapi kali ini rasa bersalah itu begitu nyata, seperti luka yang baru dibuka kembali. Di kejauhan, dalam gelapnya koma itu, ia melihat sosok Rani. Bukan Rani yang sekarang, tapi Rani remaja. Ia tersenyum sambil berkata, "Ga, jangan jauh-jauh. Suatu hari kamu bakal butuh dia." Arga ingin menjawab, ingin berkata bahwa ia tidak percaya. Tapi suaranya hilang. Yang ada hanyalah rasa sesak di dada dan keinginan aneh untuk kembali ke masa ketika ia bisa percaya tanpa ragu. Tiba-tiba, kilasan berganti lagi. Ia kembali ke malam kecelakaan. Hujan deras, jalan licin, suara benturan, dan rasa dingin. Namun kali ini ia melihatnya dari sudut pandang lain. Di detik-detik terakhir sebelum semuanya gelap, ia melihat sosok samar berdiri di dekatnya, memegang bahunya, seolah menahannya untuk tetap di dunia. Arga tertegun. Sosok itu tidak jelas, tidak berwajah, tapi rasanya damai. Kenangan masa kecil kembali menghampiri. Kali ini ia melihat dirinya duduk di pangkuan ibunya saat sakit demam tinggi. Ibunya memeluknya erat, sambil berdoa lirih, "Ya Allah, selamatkan anakku." Kata, "Ya Allah," itu bergema di kepala Arga. Ia teringat semua doa yang dulu ia anggap sia-sia. Kini, di ruang gelap itu, ia bertanya-tanya, kalau semua itu sia-sia, kenapa rasanya begitu kuat? Gelap semakin menebal. Semua kilasan perlahan memudar, meninggalkan Arga sendirian di ruang yang dingin dan sunyi. Ia tidak tahu harus kemana. Hanya ada rasa hampa yang menekan dari segala arah. Lalu, dari dalam hatinya sendiri, ia mendengar suara kecil. Bukan suara dokter, bukan suara Rani, bukan suara ibunya. Suara itu seperti datang dari dirinya yang paling dalam. "Kamu bisa memilih, tetap di sini, atau kembali." Arga merasa tenggorokannya kering. Tanpa sadar, ia berbisik dalam hati, "Kalau engkau ada, tolong aku." Itu adalah kalimat yang tak pernah ia ucapkan sejak bertahun-tahun lalu. Dan saat kata itu keluar,
Ruang gelap itu terasa sedikit lebih hangat. Detak jantungnya terdengar lemah di telinga, seperti irama yang nyaris berhenti. Dunia di sekelilingnya tidak lagi nyata, hanya kabut kelabu yang tak berujung. Arga berdiri di tengah ruang itu. Tidak ada lantai, tidak ada langit, hanya kehampaan. Jauh di suatu titik, ia melihat cahaya kecil, tapi setiap kali ia melangkah, cahaya itu terasa menjauh. Apakah ini mati? Gumamnya. Suaranya sendiri terdengar asing, seolah keluar dari tubuh orang lain. Dalam hampa itu, ia mencoba berpikir dengan logika yang selama ini jadi pegangan. Kesadaran adalah aktivitas otak. Kalau otak rusak, kesadaran berhenti. Jadi ini semua hanya ilusi. Namun, entah kenapa, teori itu tidak memberi jawaban. Justru menambah rasa takut. Karena jika semua ini hanya ilusi, berarti ia sendirian di tempat yang tak akan pernah berakhir. Lalu datanglah gelombang kenangan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan masa kecil yang hangat, melainkan luka yang ia buat sendiri. Ia melihat wajah ibunya menangis saat ia membanting pintu karena menolak ikut tarawih. Ia melihat Rani duduk sendirian di kantin kampus, menatap kursi kosong yang seharusnya ia duduki saat diskusi rohani. Ia melihat dirinya di meja kerja, menertawakan kolega yang percaya pada doa. Semua itu kini seperti pisau yang menusuk satu persatu. Sebuah suara samar terdengar. Arga. Ia menoleh. Rani berdiri di kejauhan, tapi wajahnya kabur. Ga, kamu nggak sendirian, katanya lembut. Arga ingin berlari mendekat, tapi setiap langkah justru membuat jarak mereka semakin jauh. Rani, jangan pergi, teriaknya. Tapi suara itu menggema sia-sia. Ia terjatuh. Bukan ke tanah, karena tanah pun tak ada, melainkan ke dalam jurang tak terlihat. Tubuhnya melayang, lalu berhenti di ruang yang lebih gelap dari sebelumnya. Di sana, tidak ada suara, tidak ada cahaya, hanya rasa hampa yang menekan seperti laut pekat. Ia mulai panik. Nafasnya tersengal, meski ia tak tahu apakah ia masih punya paru-paru di sini. Arga menunduk, memegang kepalanya. Apa gunanya semua pengetahuan ini? Semua teori? Semua logika? Kalau di sini, semua itu nggak berarti. Di tengah amarahnya, ia mendengar sebuah bisikan yang bukan dari luar, melainkan dari dalam hatinya. Kau masih bisa memanggilku. Arga terdiam. Bisikan itu begitu lembut, tapi terasa sangat nyata. Ia mencoba mengabaikannya. Aku nggak percaya pada yang nggak bisa dibuktikan, jawabnya, tapi suaranya lemah. Bisikan itu datang lagi, kali ini sedikit lebih tegas. Kalau kau mau kembali, sebut namaku. Arga gemetar. Tangannya mengepal. Kalau engkau ada, ia ragu sejenak. Tolong aku. Saat kalimat itu keluar, ada sesuatu yang berubah. Udara di sekelilingnya terasa lebih ringan. Dari kegelapan pekat itu, titik cahaya kecil muncul. Kali ini tak menjauh saat ia melangkah. Ia melangkah lagi, lebih cepat. Cahaya itu semakin besar, hingga hangatnya menyentuh wajahnya. Suara detak jantung terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Bip, bip. Bip. Arga menutup matanya, membiarkan hangat itu membungkusnya. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia tidak merasa sendirian. Sementara itu, di dunia nyata, monitor jantung Arga di ruang ICU menunjukkan peningkatan. Rani yang duduk di sampingnya menggenggam tangan Arga sambil berbisik. Kamu nggak boleh nyerah, Ga. Aku di sini. Dan dia juga di sini, kalau kamu mau percaya. Kelopak mata Arga sedikit bergerak, tapi belum terbuka. Di dalam dirinya, ia tahu, ia baru saja melewati gerbang pertama menuju sesuatu yang ia tinggalkan sejak lama. Cahaya putih menembus kelopak matanya. Arga mengerja perlahan, kelopak yang terasa berat akhirnya membuka. Pandangannya kabur, hanya siluet-siluet samar yang bergerak di sekelilingnya. Suara pertama yang ia dengar adalah isakan tertahan. Arga?
Itu suara Rani, gemetar tapi penuh harap. Ia mencoba berbicara, tapi tenggorokannya kering seperti pasir. Hanya suara serak yang keluar. Rani cepat-cepat mengambil gelas dan menyentuhkan sedotan ke bibirnya. "Pelan-pelan, kamu udah bikin semua orang khawatir," ujarnya, matanya berkaca-kaca. Arga menelan air itu, lalu menatap sekeliling. Bau antiseptik memenuhi udara. Mesin monitor jantung berdetak stabil di sampingnya. Tubuhnya lemah, tapi sadar. "Kamu 3 hari," kata Rani pelan. "Dokter bilang itu keajaiban kamu bisa bangun." Arga terdiam. Kata keajaiban bergema di kepalanya. Ingatannya melayang ke ruang gelap itu, ke suara yang memintanya memanggilnya. Apakah itu hanya halusinasi? Atau memang ada yang mendengar? Hatinya berdebat. Itu hanya respon otak yang sekarat, pikir logikanya. Tapi ada bagian lain yang berbisik. Kalau hanya otak, kenapa rasanya begitu nyata? Rani menggenggam tangannya. "Aku nggak tahu kamu percaya atau enggak, tapi aku berdoa terus. Dan aku yakin, Tuhan yang bangunin kamu." Arga menatapnya. Ada rasa ingin bertanya, ingin membantah, tapi suaranya tertahan. Ia tidak ingin melukai hati Rani lagi, tapi ia juga belum siap mengakui sesuatu yang belum pasti. Sepeninggal Rani keluar sebentar, Arga memandang langit-langit putih kamar itu. Dalam hening, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau memang ada, tunjukkan aku." Kata-kata itu begitu lirih, tapi di dadanya ada rasa aneh, hangat, sekaligus membuatnya takut. Ia memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak bangun, ia tidak hanya memikirkan logika, tapi juga kemungkinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari semua yang ia tahu. Dan ia tahu, ini baru awal dari perjalanan yang akan menguji seluruh keyakinan yang pernah ia tolak. Beberapa minggu kemudian, Arga sudah cukup kuat untuk berjalan tanpa bantuan. Luka-lukanya mulai sembuh, meski bekas jahitan masih terasa nyeri setiap ia bergerak terlalu cepat. Hari itu, ia memutuskan satu hal, menemui dokter yang telah merawatnya di malam kritis itu. Bukan untuk membicarakan soal medis, tapi untuk mengucapkan terima kasih. Ia ingat jelas, di saat tubuhnya setengah mati, suara dokter itu yang berkata, "Kadang, hanya doa yang bisa menyelamatkan kita." Kata-kata itu seperti paku yang tertancap di kepalanya, tak bisa dicabut. Di meja informasi rumah sakit, Arga menyebutkan nama yang diingatnya baik-baik. "Saya mau bertemu Dr. Hasan. Bisa dijadwalkan?" tanyanya. Petugas itu berhenti mengetik, lalu menatapnya dengan ekspresi bingung. "Maaf, Pak, dokter siapa?" "Dokter Hasan, yang jaga malam waktu saya masuk IGD karena kecelakaan." Tinggi, berkacamata, suaranya berat, jelas Arga. Petugas itu membuka daftar nama dokter yang bertugas. Matanya menyusuri layar, lalu kembali menatap Arga dengan alis terangkat. "Di rumah sakit ini, tidak ada dokter bernama Hasan, Pak. Apalagi di IGD." Arga terpaku. Mungkin dia dokter tamu? Atau magang? Petugas itu menggeleng. "Tidak ada, Pak. Saya hafal semua nama dokter IGD, dan selama sebulan terakhir, tidak ada Hasan di sini." Arga merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mencoba tersenyum sopan dan mengucapkan terima kasih, lalu berjalan keluar pelan-pelan. Di parkiran, ia duduk di dalam mobil, tapi tidak langsung menyalakan mesin. Suara itu kembali terngiang di kepalanya, dalam, tenang, penuh keyakinan. Jika benar tidak ada Dr. Hasan di rumah sakit itu, lalu siapa yang berbicara dengannya malam itu? Angin sore berhembus melalui kaca jendela yang terbuka. Arga menatap langit. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik, "Terima kasih." Entah kepada siapa tepatnya, tapi ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Perjalanannya baru saja dimulai.